إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, betapa seringnya Allah Azza wa Jal memanggil hamba-hambanya yang beriman. Terkadang Allah memanggil umat manusia secara keseluruhan. Allah panggil ya ayyuhan nas. Terkadang secara personal Allah panggil setiap insan ya ayyuhal insan. Terkadang Allah panggil anak-anak Adam ya bani Adam. Wahai anak keturunan Adam. Tapi ada panggilan khusus.
Allah memanggil orang-orang Yahudi, ya ayyuhalladzina hadu. Allah memanggil ahlul kitab, ya ahlal kitab. Tapi Allah juga memanggil secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Dan itu lebih banyak dari semua panggilan yang ada. Allah sayang dan cinta kepada orang-orang beriman. Allah tahu dengan tabiat manusia yang sering lupa dan lalai, yang harus sering dipanggil fulan, fulan, agar dia sadar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dia sudah beriman, tapi disuruh bertakwa kepada Allah. Yang mungkin sebagian kita apabila ada kawannya yang mengatakan kepada dirinya, hai fulan, bertakwalah engkau kepada Allah, mungkin kita sakit hati. Engkau anggap aku belum bertakwa. Jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi disuruh bertakwa, apalagi kita aja. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Kebanyakan kita mempersiapkan untuk masa pensiun, tapi lupa mempersiapkan setelah kematian itu tiba. Tatkala semua manusia meninggalkan dirinya, tatkala orang-orang yang pernah kita sibuk memberikan nafkah kepada mereka, membesarkan mereka, mereka sibuk dengan kehidupannya, kita sendiri hanya bersama amal soleh yang telah kita lakukan. Wattaqullah. 2 kali Allah suruh kita bertakwa kepada Allah. Innallaha khabir bima ta'malun. Allah sangat mengetahui secara detail apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebanyakan manusia, termasuk di dalamnya umat Islam, baru saja larut dalam hiruk pikuk euforia tahun baru Masehi. Gemerlap cahaya, hitung mundur, sorak kegembiraan menyita perhatian. Hingga waktu berlalu tanpa terasa. Namun subhanallah, di balik riuh itu ada satu momentum mulia yang nyaris terlewatkan begitu saja. Momentum yang tidak disertai kembang api, tidak dirayakan dengan pesta, namun diagungkan oleh langit. Tanggal berapa hari ini? Ya, sebagian kita akan mengatakan tanggal 9 2026. Hari ini tanggal 20 Rajab. Iya. Rajab itu salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang Arab jahiliyah tahu dan mengagungkannya. Sebagian umat Islam nggak tahu tanggal berapa sekarang. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Dan itu termaktub dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan yang Allah muliakan. Bulan yang sejak penciptaan langit dan bumi sudah dihormati.
Tiga bersambung kata Nabi SAW. Yang satu terpisah. Yang bersambung itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang terpisah bulan Rajab. Sudah lewat 20 hari bulan Rajab. Apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini? Adakah orang-orang yang sudah berpikir untuk memiliki program kerja di bulan Rajab? Dia punya proker untuk 2026. Dia tidak tahu bahwa Rajab ini adalah pintu senyap dan sunyi menuju Ramadan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Di 4 bulan haram ini kalian jangan menzalimi diri kalian. Jangan berbuat dosa di bulan-bulan itu. Sepanjang tahun kita dilarang berbuat dosa. Tapi secara khusus, secara istimewa, spesial, kita disuruh lebih menghindari dosa di bulan Rajab. Tapi adakah orang menghindari dosa di bulan Rajab tatkala dia tidak tahu dengan bulan Rajab? Yang dia tahu tanggal 9 Januari, besok tanggal 10, lusa tanggal 11. Ahibati fillah. Para ulama terdahulu, mereka benar-benar berusaha untuk menyadarkan umat dengan keutamaan bulan Rajab, bahwa dia adalah pintu gerbang menuju Ramadan. Apa kata mereka? Syahrul Rajab, Syahrul Zarab. Bulan Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam, bulan untuk mempersiapkan lahan agar benih-benih yang akan kita tanam itu dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah seperti yang kita harapkan. Dimulai dengan bertobat. Kemudian kita akan masuk ke bulan Sya'ban. 10 hari lagi bulan Sya'ban. Bulan diangkatnya amalan. Mereka menyebutkan bahwa bulan Sya'ban adalah Syahrus Saqi. Bulan untuk menyirami di mana yang kita tanam di bulan Rajab. Kalau kita biarkan tanpa kita rawat, tanpa kita sirami, tanpa kita pupuk, boleh jadi di bulan Sya'ban mati benih itu. Kita siap-siap Ramadan untuk memanen, ternyata tidak ada yang tumbuh. Gara-gara kita lupa dengan bulan Sya'ban. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, if'alul khaira dahrakum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, berbuatlah kalian kebaikan sepanjang tahun. Nah, bukan hanya di bulan-bulan tertentu. Tapi Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Di hari-hari yang Allah berikan kepada kalian ada waktu yang istimewa. Ada waktu yang dipilih sama Allah Azza wa Jal, di mana Allah berbagi rahmat di sana, berbagi banyak kebaikan di sana. Fata'arradu li nafahati rabbikum. Maka di musim-musim kebaikan itu hendaklah kalian hadir. Kita tahu tatkala ada pameran, tatkala ada diskon besar-besaran, kemudian diumumkan, apa yang akan terjadi? Orang akan berlomba-lomba datang ke tempat itu. Nih, Allah tetapkan hari-hari, waktu-waktu yang mulia. Tapi sebagian kita santai, nggak ngapa-ngapain, tidak tertarik untuk berbuat apa-apa. Maka saatnya kita bersama-sama untuk memahamkan saudara-saudara kita bahwa hari ini tanggal 20 Rajab. Ada apa dengan bulan Rajab? Jelaskan kepada mereka.
Kemudian 10 hari lagi kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Yang Rasul SAW di bulan Sya'ban, beliau hampir full puasa di bulan Sya'ban. Di Rajab ditanam, di Sya'ban disirami, dirawat. Sampai salah satu istri Nabi radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana yasumu Sya'ban kullah." Nabi alaihi salatu wasallam di bulan Sya'ban itu hampir full puasa. 1 bulan hampir full beliau puasa. Bahkan dikatakan full beliau puasa. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Sedikit beliau puasa, sedikit beliau yang tidak puasa di bulan Sya'ban. Tapi kapan dimulai? Di Rajab. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai, untuk memanen apa yang kita tanam di bulan Rajab ini. Tapi kalau engkau tidak menanam apa-apa, kiranya apa yang engkau akan panen di bulan Ramadan. Coba sebagian merenungkan Ramadan tahun lalu dia panen apa? Ramadan sebelumnya dia panen apa? Dan Ramadan tahun ini dia mau panen apa? Terserah. Di bulan Rajab ini engkau menanam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kenapa banyak orang yang tidak peduli dengan Rajab, lebih peduli dengan Desember dan awal Januari? Mereka mempersiapkan Desember berbulan-bulan sebelumnya. Bahkan acara-acara besar-besaran dibuat oleh siapa? Umat Islam. Yang bertahun baru siapa? Orang Masehi. Yang bertahun baru itu Masehi itu artinya Kristus. Tahun baru mereka. Umat Islam ikut ramai-ramai. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Kalian bakal mati. Hotel ini akan hancur. Rumah yang kita bangun, usaha yang kita dirikan, semua akan rata sama tanah. Yang saat ini orang-orang berangkat ke puncak, tidak ada puncak nanti jamaah. Kita sudah melihat bagaimana kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera sana. Rumah yang dibangun hanyut. Jembatan yang didirikan hanyut jemaah. Orang pada mati. Mobil-mobil mewah yang dimiliki oleh mereka dibiarkan dibawa oleh air. Janji Allah itu benar. Bahwa kalian akan mati, kemudian kalian akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan atas setiap yang kalian kerjakan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan mau tertipu dengan kehidupan dunia ini. Contoh nyata, banyak dari kita tertipu dengan kehidupan dunia. Jumatan. Kapan engkau berada di soft pertama ketika Jumatan? Atau soft kedua?
Allah, sebagian kita 10 tahun dalam hidupnya nggak pernah di sop pertama Jumatan. Kau cari apa? Bukankah yang awal datang, yang duduk di sop pertama, malaikat-malaikat bersolawat kepada dia, seakan-akan dia berkorban onta yang besar. Dihitung sholat ketika dia duduk di sana. Tapi banyak di antara umat Islam yang datang ke masjid untuk Jumatan pada khutbah kedua. Nggak cukup kau cari dunia. 24 jam kali 7 hari. Hanya 1 jam dari 7 hari itu kau datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Maka kenapa banyak umat Islam yang tidak mendapatkan pencerahan? Apa alasan mereka tidak kenal dengan keutamaan bulan Rajab? Udah dijelaskan di khutbah yang pertama. Dia nggak dengar. Dia pikir Jumatan hanya sekedar ritual belaka. Yang penting saya datang, sholat selesai. Lah. Jumatan itu adalah pengajaran wajib yang harus didengarkan oleh setiap lelaki muslim. Nggak boleh dia ngomong sama temennya. Nggak boleh dia sibuk dengan handphonenya. Sampai kalau dia menegur orang lain dikatakan, dia menggap, hilang Jumatnya. Tapi itulah kehidupan dunia yang membuat kita sibuk dengan dunia kita. Mau dibawa kemana? Kalau puncak ini emas dan milik antum, mau dibawa kemana? Antum akan tinggalkan semuanya. Allah katakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur." Jangan mau ditipu sama iblis yang suka menipu. Maka di bulan Rajab ini, cobalah sadar kita. Persiapkan dirimu untuk menghadapi Ramadan. Hatamkan Qur'annya. Perbanyak zikirnya. Putus dosa yang biasa engkau lakukan. Puasa sunnah masih ada waktu kita bisa puasa. Engkau bisa puasa Senin Kemis. Engkau mau puasa 10 hari boleh. Bulan Sya'ban engkau bisa puasa 15 hari. Engkau biasa bisa puasa 20 hari, 25 hari kalau engkau mau. Karena sejati manusia ada 3. Faminhum zalimun li nafsi. Ada manusia-manusia yang sibuk menzalimin dirinya. Dia nggak peduli dengan bulan Rajab. Dia tidak peduli dengan akhirat. Dosa terus dia kerjakan. Wa minhum muqtasid. Ada kondisi kedua, dia cuma ngerjakan yang wajib-wajib. Dalam benak dia, puasa yang wajib cuma Ramadan. Surat Al-Quran yang wajib dihafal cuma Al-Fatihah. Dia hanya akan mengeluarkan zakat. Sedekah enggak? Sholat hanya 5 waktu. Ya ada yang muktasid, enggak apa-apa. Tapi biasanya orang yang muktasid akan nyerempet jadi orang yang zalim nantinya. Wa minhum sabiqun bil khairat. Tapi ada orang yang berlari jamaah. Berlomba-lomba meninggalkan yang lainnya. Dia tahu dunia akan dia tinggalkan sekarang, besok atau lusa pasti dia tinggalkan. Tapi dia meninggalkan orang-orang dengan terus berbuat kebaikan. Lihatlah Rasul SAW. Lihatlah Abu Bakar. Lihatlah Umar. Ahibati fillah. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, kata Allah Azza wa Jalla. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ma'asyiral muslimin, hari ini hari Jumat. Perbanyaklah salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita punya waktu setengah hari untuk memperbanyak salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.